Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang dirahmati Allah dimanapun berada, syukur alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Sahabat Kemenak dimanapun berada, sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka tiba, kita sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Asrori AG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan tema lipat gandakan amalmu saat Ramadan. Sebelumnya, alangkah baiknya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu akan kami sapa terlebih dahulu Bapak narasumber. Assalamualaikum Pak Asrori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ila akhir Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Pak, dan dengan tema sore hari ini adalah lipat gandakan amalmu saat Ramadan, tentunya jenengan sudah mempersiapkan materi yang akan jenengan sampaikan pada sore hari ini. Oleh karenanya, monggo Pak, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Badrul, juga sahabat Kemenak rahimakumullah. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga kita benar-benar diberi ma'unah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan ini dengan sempurna. Amin. Selanjutnya terkait dengan amalan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, memang benar-benar amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan hadis kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanat bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Jadi seluruh amal perbuatan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 lipatan sampai 700 lipat gandaan. Banyak sekali Pak ya. Bahkan hadis itu masih ada terusannya. Masih ada terusannya. Dalam hadis itu Allah berfirman, qala Allah taala illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa bulan Ramadan. Karena apa? Puasa bulan Ramadan itu adalah untukmu dan saya yang akan memberi pahalanya. Berarti pengecualian untuk puasa, untuk kita puasa tidak tahu tentunya puasa di bulan puasa itu di bulan dilipat Ramadan. gandakan Iya. berapa hanya Allah yang tahu. Iya, jadi dilipat gandakan sesuai dengan kata Allah, firman Allah itu Allah sendiri yang akan melipat gandakan, begitu Pak Badrul. Bahkan di situ disebutkan juga bahwa kenapa? Karena yada'us syahawatahu wa ta'amahu li ajli. Orang yang berpuasa itu menahan hawa nafsunya dan menahan laparnya itu hanya karena Allah, karena jalan Allah. Sehingga karena mungkin Allah akan memberi satu hadiah, satu piala, satu medali, yang itu Allah sendiri yang akan memberi pahalanya, melipat gandakannya. Ada sama Allah ya Subhanahu wa taala gitu Mas Badrul ya. Ini terkait tentang amal baik ya Pak, perbuatan manusia. Di situ tadi jenengan sampaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, apakah nanti amal mereka itu juga dilipat gandakan? Menurut jenengan bagaimana ini? Iya ya. Jadi karena di bulan Ramadan ini seluruh amal anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam.
Tapi selanjutnya di dalam hadis lain Pak Badrul, memang ittaqu syahrul Ramadan fa innal hasanati yudha'afu fihi ma la yudha'afu fiha siwa wa kadzalikal sayyi'at. Bahwa di bulan Ramadan itu berhati-hatilah, fattaku, hati-hatilah, takutlah, hati-hatilah. Karena apa? Syahrul Ramadan itu di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan kebaikannya. Di hadis ini demikian juga kejelekannya. Berarti kalau menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Tobrani ini, Imam Tobrani ini, bahwa Allah itu selain melipat gandakan amal baik, perbuatan baik, juga kita disuruh hati-hati. Karena apa? Di sini juga membawa ada satu peringatan peningkatan pelipat gandaan tentang amal-amal jelek. Di situ menurut hadis ini. Berarti kita harus berhati-hati Pak di dalam berhati-hati melaksanakan juga, puasa iya. ini. Kita memang iming-imingi seperti itu, Iya. kebaikan kita seperti itu, tapi di sisi lain kita harus berhati-hati. Nah, berarti begitu. pentingnya berhati-hati di dalam beribadah ketika Ramadan. Memang Iya. benar Pak. Terkadang kalau tidak adanya iman yang kuat, kadang kita ditanya puasa, oh ya puasa, ternyata di luar tidak ada orang, kita minum kan tidak ada yang tahu, yang Iya, tahu hanya betul, Allah. betul, Sehingga betul. Allah yang benar, Allah yang membalas. Betul. Jangankan di bulan Ramadan yang sudah ada Pak Badrul, untuk menghadapi bulan Ramadan yang belum datang saja, ketika kita sudah gembira dengan keberadaan kedatangan bulan Ramadan itu, maka kita sudah diberi kabar gembira bahwa kita akan dibebaskan dari api neraka. Man faroha biduhli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan tersulut api neraka. Kan Tapi gitu. takutnya gini, persepsi masyarakat kadang beda-beda Pak. Senangnya itu senang yang bagaimana? Ada yang mereka menjawab gini, wah enak mari ki Ramadan teko, berarti lebaran Mbak bisa anu iki ya gitu. Yang Ya. repot yang gitu. Iya, memang begitu. Itu terutama kalau yang berlaku itu biasanya untuk anak-anak kecil, iya, anak-anak. iya. Jadi anak-anak itu senangnya datangnya bulan Ramadan karena setelah Ramadan pasti Idul Fitri, Lebaran. Tapi kalau orang sudah dewasa, orang yang penuh dengan iman dan watisaban, Pak Badrul, datangnya bulan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan itu ada satu momen, ada satu keadaan di mana di situ kesempatan untuk minta ampunan dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, lakukan. dan juga kesempatan kita untuk Beribadah. melipat gandakan. Karena apa? Karena di situ ada pelipat gandaan yang luar biasa dari Allah untuk orang yang mau memanfaatkan beramal baik di bulan Ramadan ini. Berarti senang aja sudah mendapatkan prioritas tidak tersentuh api neraka, apalagi senangnya diimplementasikan di dalam pengamalan beribadah pada Allah saat bulan Ramadan. Iya. Bah, berarti banyak sekali nanti Betul, Bapak, savingan amal yang kita terima Pak. Betul, makanya kita jangan sampai menyanyiakan bulan Ramadan ini, dan kita juga jangan sampai terlena dengan di bulan Ramadan ini. Kalau boleh tahu Pak, seberapa besar pelipat gandaan amal manusia itu ketika di bulan Ramadan? Oh begitu. Jadi sesuai dengan hadis tadi, karena Pak Saumetuli, Pak Anan Ajibi. Iya. Jadi puasa bulan Ramadan otomatis di dalam bulan Ramadan ini hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa mengukur seberapa lipat gandaannya itu, Allah saja yang tahu. Itu kalau untuk puasa Untuk nanti puasa, ya. berdasarkan hadis tersebut. Iya. Untuk amal-amal yang lain misalkan berbuat kebaikan itu Bisa bagaimana, jadi Pak? seperti itu. Bahkan ada satu hadis Pak Badrul, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka umrohlah. Karena pahala umroh di bulan Ramadan itu akan menyamai dengan ibadah haji. Waduh. Berarti kan luar biasa. Luar biasa. Ibadah haji yang hanya bisa dilakukan di kala bulan Dzulhijjah, itu pun waktunya dan luar biasa padatnya dengan biaya yang luar biasa. Itu secara pahala bisa digantikan, diimbangi dengan pahala umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu. Itu gambaran maka pahala. Kalau di ayat itu kan masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatin anbata sab'asana bi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah itu melipat gandakan pahala orang yang menasarukan, orang yang memberikan
di jalan Allah, maka dilipat gandakan sampai 700. Tapi di situ masih ada. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Dan mungkin ya ini terutama kejadian-kejadian yang ada di bulan Ramadan. Karena apa? Wallahu wasi'un alim. Allah itu ya maha luas dan maha mengetahui seperti itu. Mungkin mengukur dari keberadaan kita sendiri, potensi sikap dan potensi kualitas ibadah kita, Bapak. Yang terpenting kita sebagai seorang hamba wis ayo ibadah yang ajek ning Ramadan pompong nemu Ramadan. Ya, harus seperti itu. Jadi kita harus benar-benar punya planning, punya rencana untuk melipat gandakan ibadah baik kita, untuk melipat amal baik kita, mumpung hal ini adalah diberi fasilitas pelipat gandaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait di bulan Ramadan tadi kan pahala banyak dilipat gandakan. Terkadang secara tidak sengaja orang-orang itu ada yang berasumsi, beramalku enakan yang poso ben wis nawi pas ketemu Lailatul Qadar bengi iku mareku wis sepisanku tok amal mareku wis 1000 tahun balasannya, berarti usaha wis cukup sewengi iku tok. Apakah persepsi gitu bisa dibenarkan atau bagaimana menurut jenengan, Pak? Ini luar biasa juga ini. Jadi memang ada satu momen yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain ya, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri kan khairum min alfi syahrin. Jadi satu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun malah. Iya, 83 lebih ya, berarti 84 kurang sedikit ya, seperti itu. Tapi anggapan seperti itu saya yakin, karena apa? Lailatul Qadar itu memang benar-benar ada. Sebab itu termasuk keyakinan kita di dalam surat Al-Qadar itu sudah dijelaskan. Jadi Lailatul Qadar itu tidak serta-merta diberikan kepada orang-orang yang memang tidak bersungguh-sungguh di dalam. Berarti pilihan Pak yang akan memang Lailatul Qadar itu memang ada diberikan, tapi itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dan orang-orang yang dikehendaki Allah. Oh, berarti persepsi masyarakat Allah wis cukup pas Lailatul Qadar naik oleh setan. Iya. Ya kan jadi tidak bisa kemudian kita kemudian hanya mengejar Lailatul Qadar sementara ibadah-ibadah di luar kemungkinan itu ditinggalkan ataupun tidak dijalankan. Yang lebih pasti Lailatul Qadar itu ada dan harus diusahakan kita. Itu waktunya itu kan juga versinya macam-macam, Mbak. Iya, jadi yang mutabar, kabar yang mutabar bahwa waktunya itu di 10 hari yang terakhir dan yang ganjil. Berarti setiap orang berbeda-beda kita menemukan Lailatul Qadar. Iya, yang terpenting kita tetap berusaha selama bulan Ramadan itu bagaimana memaksimalkan ibadah kita dengan satu harapan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita saat itu, amal baik kita saat itu akan lebih baik dari 1000 bulan. Masalah kita mendapatkan atau tidak itu wallahu alam, Allah yang tahu, karena kita sendiri tidak mungkin tahu secara persis. Mungkin bisa dirasakan hanya orang-orang yang tertentu saja, begitu. Oh, berarti begitu Pak nggih. Berarti salam untuk sahabat Kemenak dan masyarakat dimanapun berada. Kita jangan beranggapan bahwasanya ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Asror ini tadi berarti cukup hanya dapat Lailatul Qadar, kita tidak usah melakukan ibadah-ibadah yang lain di luar ini. Persepsi yang keliru. Lebih baik kita meskipun sedikit tetapi istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Alhamdulillah seperti itu kira-kira Pak. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya bulan Ramadan ini benar-benar bisa kita isi dengan kegiatan ibadah kita. Dan jangan lupa kita di warning, jangan sampai kita lengah, karena di samping ada kebaikan yang dilipat gandakan juga ada kejelekan, amal jelek yang dilipat gandakan. Perlu diingat ini pemerhati sekaligus sahabat Kemenak dimanapun berada, bahwasanya amal ibadah kita tidak hanya yang baik saja dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi dalam sebuah hadis yang disampaikan tadi ketika kita berbuat sebuah kejelekan juga dilipat gandakan. Ini dalam rangka prinsip kehati-hatian kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul, jadi gitu. Kemudian orang yang
di dalam bulan Ramadan tiba Pak Badrul, itu ada satu hadis, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi ketika bulan Ramadan itu tiba, maka dibukalah pintu surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Lah, itu kan suatu kesempatan, suatu kesempatan bagi kita. Surga terbuka lebar. Itu berarti apa? Memang dipersiapkan untuk orang-orang yang bisa mengisi ibadah, mengisi kegiatan yang baik di bulan Ramadan ini. Jangan sampai pintu surga sudah dibuka, pintu neraka sudah ditutup, setan saja sudah dibelenggu, kita kok masih tidak bisa meningkatkan kualitas bobot kita, ibadah kita. Itu suatu hal yang nista. Jadi kita akan sangat celaka, Pak Baru. Sangat celaka ketika kita mendapatkan bulan Ramadan tapi kita tidak bisa tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di bulan itu sudah terbuka lebar, kesempatan terbuka lebar. Meskipun kita ini secara kuantitas karena kelemahan kita menjalankan ibadah puasa sebulan ya, kita di siang hari kita lemah, fisik kita lemah, tapi jangan sampai kita meninggalkan kualitas. Dan kualitas ini diantaranya dijanjikan oleh Allah, kualitas ibadah kita ini adalah dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan itu. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai muspro bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa membawa pengampunan dari dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Ini kuncinya berarti kita sebagai seorang muslim Pak harus memiliki kadar keimanan yang kuat. Betul, sehingga la'allakum tattaqun itu ya di dalam perintah itu. Betul seperti itu Pak Badrul gitu. Ya, gimana lagi pemirsa sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim mari kita tanamkan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, keimanan kita. Kita rajut kembali keimanan kita agar menjadi meningkat, sehingga benar-benar di dalam melaksanakan puasa ini nanti kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Betul Pak Badrul. Jadi ya dengan harapan itu, jadi pelipat gandaan amal perbuatan di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita manfaatkan betul Pak Badrul, begitu. Terima kasih Pak Asrori sebagai narasumber dari apa yang jenengan terangkan tadi. Mudah-mudahan dengan nuansa Ramadan ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik itu pahala dari Allah maupun pahala yang bisa dihitung dari amal-amal ibadah. Kalau yang tidak dihitung tadi hanya Allah yang tahu, pahala puasa kita, mari kita tetap istiqomah laksanakan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita di nuansa Ramadan 1443 Hijriah ini senantiasa dijadikan makhluk Allah, hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir sebelum penutup, monggo Bapak narasumber untuk memberikan statement sebagai akhir dari kegiatan podcast sore hari ini dalam rangka puasa Ramadan dan menunggu waktu berbuka. Monggo Pak. Terima kasih Pak Badrul. Sahabat Kemenak rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih tetap di bulan Ramadan ini, dalam acara ini, dalam momen ini, di bulan Ramadan ini, semua mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal perbuatan baik kita, sehingga kita benar-benar dapat pelipat gandaan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu berusaha di detik-detik, bahkan di saat-saat kita berada bagaimanapun di bulan Ramadan, meskipun dengan nada yang sumbang atau dengan keadaan yang loyo, dengan fisik yang lemah, tapi jangan sampai kita meninggalkan ibadah seperti apapun, meskipun hanya sebentar di lisan kita. Gak apa-apa, momen Ramadan,
belum tentu akan datang kembali. Siapa tahu, Kesempatan ya, belum tentu datang kembali. kesempatan Ramadan belum tahu datang kembali. Siapa tahu kita, ya semoga saja kita Ketemu ketemu Ramadan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan ini suntuk, kita laksanakan penuh, kemudian masih diberi umur panjang, dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau toh saat ini setelah Ramadan ini, kalau andai usia kita diakhiri oleh Allah SWT, selama kita sudah seperti yang saya katakan tadi, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah dilipat gandakan, insya Allah kita akan ditakdir sebagai orang yang husnul khotimah. Seperti itu Bapak. Ya Rabbal Alamin. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Pak Ahmad Asrori yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, 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 amin. Selaku ASN Kemenak ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya yang melihat podcast pada sore hari ini, juga kami doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan baik dan husnul khotimah nantinya, dan kita bisa bertemu puasa di tahun yang akan datang. Amin, amin. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.